Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah karunia Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai dan mengi'rab kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap matan Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab Aqsamul I'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Aqsamul I'rab, pembagian i'rab. Aqsamun jamak taksir dari kismun, kismani aqsam, i'rab masdar dari a'raba. Summa akhaza yatakallamu ala alqabil i'rab. Kemudian masuk ianya musannaf, hal keadaan musannaf itu berbicara ia kepada lakab-lakab i'rab. Lakab-lakab i'rab mu'abbiran. Hal keadaan musannaf mu'abbiran, kita hal kepada fa'il akhadha. Hal keadaan musannaf itu yang mengibaratkan anha darinya alqab bil aksam dengan aksam. Jadi judulnya pembagian i'rab. Sebenarnya ini bukan pembagian tapi lakab i'rab, gelar, nama-nama i'rab atau nama-nama tanda i'rab sebenarnya. Kalau i'rab itu maknawi nggak kelihatan, berarti ini tandanya alqab. Jadi alqab ini jamak taksir juga, laqabun, laqab, alqab. Jadi yatakallamu ini jumlah, kita hal kepada fa'il akhaza. Karena kalau jumlah sesudah nakirah kan jadi hal, jumlah sesudah ma'rifah. Ini karena akhaza ada fa'ilnya mustatir, kemudian ada jumlah yatakallamu jumlah itu nakirah, berarti hal. Summa akhaza, kemudian masuk ianya musannaf, hal keadaan musannaf itu berbicara ia kepada gelar-gelar i'rab, hal keadaan musannaf yang ibaratkan darinya alqab dengan aksam. Faqala, maka berkata ianya musannaf, wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula aksamnya, bagian-bagian atau pembagian i'rab itu ada 4. Atau bermula macam-macam i'rab itu ada 4. Yang mana aja 4? Raf'un, rafa' dan nasab dan khafad dan jazam. Jadi rafa', nasab, khafad kita badal kepada arba'atun, badal ba'at mingkul. Wa aqsamuhu wa i'rabuhu al-wawu lil isti'naf. Nah, tadi wa aqsamuhu di atas cara i'rabnya, wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa aqsamuhu al-wawu lil isti'naf, waw isti'naf alinea baru. Wa aqsamu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Aqsam mubtada marfu' dengan ibtida'. Ibtida' amil maknawi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Bermula tanda rafa'nya aqsam itu dhammah yang dhahiriyah di atas mim. Kenapa? Karena aqsam jamak taksir. Jamak taksir dirafa' dengan dhammah. Wa aqsamu mudhafun. Bermula aqsam ini mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Dan bermula ha isim dhamir itu mabni di atas dhammah, jadi mudhaf ilaih. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin, yang dibinakan akan dianya dhamir tadi, yang dibinakan akan dianya mudhaf ilaih, di atas dhammah pada mahal jar. Arba'atun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada. Bermula arba'atun itu khabar mubtada, khabar aqsam yang dirafa'kan dengan mubtada. Mubtada marfu' dengan ibtida', khabar marfu' dengan mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bermula tanda rafa'nya arba'atun itu dhammah yang dhahirnya dhammah pada akhirnya. Karena arba'atun juga mufrad, di segi lafaz mufrad walaupun artinya 4 karena dia adat. Nah, yang mana aja 4 raf'un. Nah, bermula raf'un itu badalun min arba'atin. Jadi raf'un ini badal dari arba'atin. Badalu ba'din minkul, badal ba'at minkul. Wa badlul marfu' marfu'un, dan bermula badal marfu' itu marfu', tanda rafa'nya itu dhammah. Wa fihi ma marra fi qawlihi, dan padanya raf'un itu ma yang lalu ianya ma fi qawlihi pada ucapannya musannaf ismun wa fi'lun wa harfun. Sebelumnya di belakang beliau membahas wa aqsamuhu salasatun. Pembahagian kalam di belakang ada 3, isim, fi'il dan huruf. Dulu isim, fi'il dan huruf juga badal ba'at mingkul. Di belakang sudah pernah kita bahas. Kalau badal ba'at mingkul, biasanya di badalnya mesti ada dhamir. Dhamir. Ya.
Seperti misalkan, aku makan akan roti, akaltur raghifa sulusahu. Aku makan akan roti sepertiganya. Roti di sulusahu di badal ada domer yang kembali ke mubdal men. Kenapa di sini nggak ada? Nah, makanya beliau menyatakan di sini sama dengan kasus di atas, yaitu badal ba'at mingkul. Di badal baru perlu ada domer kalau badalnya tidak lengkap semuanya, tidak menghabiskan semua bagian mubdal men. Aku makan akan roti, sepertiganya roti, kan sepertiga. Nah, baru perlu dhamir. Tapi kalau habis semuanya nggak perlu. Bermula pembahagiannya i'rab itu 4. Yang mana 4? Rafa, nasab, khafat, jazam. Semuanya disebut. Jadi nggak perlu kepada dhamir. Atau kalau memang perlu kepada dhamir, kita takdirkan raf'on minha, itu. Mana 4? Rafa darinya 4, nasab darinya 4. Nasbun minha, khafdun minha, jazmun minha, ada takdir minhanya. Nah, itu maksud mamarra. Wa nasbun al-wawu harfu atfain, dan bermula nasbun itu bermula waw itu huruf ataf. Waw pada nasbun huruf ataf. An-nasbun ma'tufun ala raf'un. Nasbun diataf kepada raf'un. Wal ma'tufi ala al-marfu'i marfu'un. Yang diataf kepada marfu'. Wa khafdun juga sama. Wa khafdun al-wawu harfu ataf. Bermula waw itu huruf ataf. Khafdun ma'tufun aydan ala raf'un. Bermula khafdun juga diatafkan kepada raf'un. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Wa jazmun al wawu harfu atfain. Wa huruf ataf, jazmun ma'tufun 'ala raf'un. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Sama. Yakni, ya ini penjelasannya. Yakni anna alqabal i'rabi arba'atun. Menghendaki hanya musannaf bahwa sungguh lakab-lakab i'rab itu ada 4. Ada 4 tanda-tanda i'rab kan. Nah, yang mana 4? Rafa yang pertama. Apa arti rafa? Yang pertama rafa. Yang mana 4? Rafa. Wa maknahu lughatan al-ulu, bermula maknanya rafa pada bahasa itu ulu. Jadi arti rafa tinggi, di atas. Makanya tandanya dhammah nanti. Ketika kita ucapkan mulut kita meninggi ya. Nah, rafa dhammah. Jadi arti secara bahasa raf'u artinya rafa tinggi, irtifa ulu tinggi. Wastilahan taghyirun makhsusun alamathu dhammah. Nah, dan bermula dianya rafa pada istilah itu taghyirun maksus, perubahan yang khusus, alamathu dhammah, yang bermula tandanya perubahan itu dhammah. Jadi rafa itu ya perubahan, misalkan jadi fa'il kan, fi'il merubah kalimat di depannya jadi fa'il. Jadi satu perubahan yang tandanya ada dhammah, wa mana ba'anha, dan mama yang menggantikan dirinya dhammah. Bisa rafa itu tandanya dhammah nanti, atau pengganti dhammah seperti waw misalkan pada jamak mudzakkar, atau pada ismaul khamsah, atau nun pada fi'il mudhari'. Wa yakunu fil ismi wal fi'li, dan ada ianya rafa itu pada isim dan fi'il. Jadi ada isim yang marfu, nanti ada fi'il yang marfu. Ada isim yang dirafa'kan, ada fi'il yang dirafa'kan. Demikian itu seperti contohnya yadribu Zaidun, sedang memukul oleh si Zaid. Ini yadribu fi'il mudhari', dia marfu. Kenapa marfu? Alasannya litajarrudihi, karena dia enggak ada amil nasib, amil jazim di belakang. Tanda rafa'nya apa? Nah, ini dhammah di sini. Jadi rafa itu ada pada fi'il mudhari'. Cuma fi'il mudhari' di rafa ketika dia enggak ada amil nasib, amil jazim. Zaidun fa'il yadribu, fa'il marfu, tanda rafa, dhammah juga isim mufrad. Jadi rafa itu ada pada fi'il yadribu, ada pada isim seperti Zaidun. Fa yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Maka bermula yadribu itu fi'il mudhari' yang dirafa'kan dengan dhammah. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un aidan bid-dhammah. Dan bermula Zaidun itu fa'il yadribu, fa'il yang dirafa'kan pula dengan dhammah. Nah, jadi i'rab yang pertama rafa, yang kedua nasab. Apa arti nasab? Wan nasbu, dan nasab. Awan nasbu atah pada warafu. Wa maknahu lugatan al-istiqomah, bermula maknanya nasab pada bahasa itu istiqomah, tegak. Jadi nasab itu tegak, seperti kita memancangkan tiang di tanah, namanya nasab. Nasbul imad, memancangkan tiang. Jadi nasbun itu tegak. Nah. Wastilahan taghyirun maksusun alamatuhul fathah.
Bermula makna nasab pada istilah itu perubahan yang khusus, yang bermula tandanya taghyir, tandanya perubahan itu fathah. Wa mana ba anha, dan mama yang menggantikan dianya ma anha darinya fathah. Jadi tanda nasab itu fathah. Kemudian pengganti fathah seperti alif misalkan pada asmaul khamsah, seperti ya pada isim tasniyah. Wa yakunu fil ismi wal fi'li aidan, dan ada ianya nasab itu sabit pada isim dan fi'il pula. Jadi nasab juga ada pada isim dan fi'il. Nahu contohnya lan adriba zaidan. Tidak akan aku pukul akan si Zaid. Jadi adriba fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Zaidan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Adriba fi'il ada nasabnya. Karena ada amil nasab. Zaidan juga isim nasab di sini karena maf'ul bih. Fa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka bermula adriba itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdirhu ana. Dan bermula fa'il. Jadi fa'il maksudnya fa'il adriba itu mustatir, tersembunyi, nisbah wajib. Bermula takdirnya fa'il itu ana. Wa zaidan maf'ulun bih mansubun. Bermula zaidan itu maf'ul bih lagi mansub. Ya, rafa nasab khafat. Nah, ini khafat. Wal khafdu, dan apalagi aksam i'rab yaitu khafat. Wa maknahu lughatan diddur raf'i. Bermula maknanya khafat pada bahasa itu lawan tinggi. Bahwa dianya lawan tinggi itu tasaful di bawah. Jadi khafat artinya rendah. Wakhfiz janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu untuk orang yang beriman. Jadi wakhfiz ini khafas masdar, ini kalimatnya artinya rendah. Nah, di bawah. Dan harokatnya juga kasrah nanti kan di bawah. Wastilahan taghyirun maksusun alamatuhul kasrah wa ma naba anha. Dan bermula dianya khafat pada istilah itu perubahan yang khusus, yang bermula tandanya perubahan itu kasrah, dan ma yang menggantikan dianya ma darinya kasrah. Nah, wala yakunu illa fil ismi, dan tidak ada ianya khafat kecuali pada isim. Jadi kalau yang di atas rafa dan nasab ada pada fi'il, ada pada isim. Kalau khafat ini khusus ada pada isim doang. Nahu maratu bi Zaidin. Aku pergi dengan si Zaid. Yang Zaidin ini fa Zaidin mahfudun bil ba. Maka kata Zaidin itu dikhafatkan dengan ba, huruf khafat atau huruf jar. Dan yang keempat wal jazmu, dan jazam, wa maknahu lughatan al qat'u. Bermula maknanya jazam pada bahasa itu qata', memotong. Arti jazam itu memotong. Wastilahan taghyirun maksusun alamatuhu sukun wa manaba anhu. Bermula jazam pada istilah itu perubahan yang khusus, yang bermula tandanya perubahan itu sukun, dan ma yang menggantikan ianya ma darinya sukun. Wala yakunu illa fil fi'li, dan tidak ada ianya jazam kecuali pada fi'il. Jadi khafat khusus pada isim, jazam khusus pada fi'il. Nahu contohnya lam yadrib Zaidun. Belum memukul oleh si Zaid. Jadi yadrib di sini fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun, Zaidun fa'ilnya. Fa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Maka bermula yadrib itu fi'il yang mudhari' yang dijazamkan dengan lam, wa alamatu jazmihi as-sukun. Bermula tanda jazamnya yadrib itu sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir, jazamnya sukun. Summa lamma dzakaral musanniful aqsama ala sabilil ijmali syara'a fi dzikriha ala sabilit tafsil faqala. Kemudian manakala telah menyebut oleh musannif akan pembahagian di sini pembahagian i'rab. Manakala telah menyebut oleh musannif akan aksam, maksudnya akan pembagian i'rab ala sabilil ijmal, atas jalan global umum tadi. Syara'a niscaya jawab lamma, niscaya masuk ianya musannif fi dzikriha dalam menyebutnya aksam, ala sabilit tafsil di atas jalan detil. Jadi beliau sekarang akan mendetilkan. Kalau i'rab tadi ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Kemudian rafa tandanya apa saja, rafa, nasab tandanya apa aja, semuanya akan didetilkan. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Maka sabit bagi isim dari demikian 4 tadi.
Maka sabit bagi isim dadi demikian aksam i'rab. Itu rafa dan nasab dan khafat wala jazma fiha, tidak ada jazam padanya isim. Jadi i'rab 4 untuk isim 3. Ada isim marfu nanti, ada isim mansub, ada isim makhfud. La jazma fiha, enggak ada jazam pada isim. Enggak ada yang namanya isim majzum, enggak ada. Nah, kalaupun ada itu bukan i'rab namanya, wakaf. Falil asma'i min dzalik. Ini sekarang i'rab. Wa i'rabu al-fa'u fa'us fasihah. Bermula i'rabnya falil asma'i min dzalik itu bermula fa itu fa fasih. Fa fasihah. Fa fasihah sudah dijelaskan. Nah ini. Wa taqaddamal kalamu 'alaiha fi qawlihi fal ismu yu'rafu. Dan sudah terdahululah oleh kalam di atasnya fa fasihah pada ucapannya musannif fal ismu yu'rafu ila akhirih. Fasihah artinya fa yang menjadi jawab syarat yang ditakdirkan. Tadi beliau menyatakan i'rab terbagi 4. Nah, kami sudah tahu i'rab dibagi 4. Maka apa itu tanda-tandanya atau apa bagian-bagiannya? Nah, fa'aqulu, maka aku berkata. Niscaya maka aku berkata. Sabit bagi isim. Gitu. Lil asma'i jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu kainun. Dan bermula lil asma'i itu jar dan majrur, huruf jar lam, asma'i majrurnya muta'alliqun. Bermula lil asma'i itu jar dan majrur yang muta'allaqiyah dengan yang dibuang, takdiruhu bermula takdirnya yang mahdhuf itu kainun. Fi mahalli raf'in pada mahal rafa' khabarun muqaddam, khabar muqaddam. Lil asma'i khabar muqaddam. Karena jar majrur jadi khabar berarti muta'allaqnya mahdhuf, takdirnya kainun di sini. Adalah bagi isim dari demikian macam-macam i'rab itu rafa'. Min dalika min harfu jar. Qauluhu min dalika bermula min itu huruf jar. Wa za ismu isyaratin, bermula za itu isim isyarah. Mabniyun ala sukuni, dibinakan di atas sukun. Jadi za ini isim isyarah dibina di atas sukun. Kenapa dibina di atas sukun? Karena za ini di depannya ada alif, enggak kelihatan. Kalau disambung dengan dalika alifnya enggak kelihatan. Sebenarnya begini, za ada alif, makanya sukun. Nah, bermula za itu isim isyarah dibinakan di atas sukun pada mahal jar. Ya, pada mahal jar bimin, dijar oleh min. Li'annahu ismun mabniyun, karena bahwa sungguhnya za itu isim yang dibinakan, la yadharu fi i'rabun, tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Wal lamu lil bu'di, bermula lam itu untuk jauh. Artinya za isim isyarah untuk mufrad muzakkar. Kalau untuk jauh pakai lam, zali. Wal kafu harfu khitabin, bermula kaf itu huruf khitab, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan baginya kaf dari i'rab. Jadi yang jadi isim isyarah za doang. Jadi beliau bukan tidak lengkap, ada yang kurang sini. Lil asma'i khabar muqaddam muta'allaq kepada mahdhuf, takdirnya kainun. Min dalika juga jar majrur muta'allaq kepada tempat muta'allaq lil asma'i, yaitu kainun juga. Nah, itu. Ar-raf'u mubtada'un muakharun, bermula ar-raf'u itu mubtada yang muakhar. Wa huwa marfu'un bi dhammatid dhahirah, dan dianya ar-raf'u itu yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Wan nasbu ma'tufun ala raf'i, dan bermula nasbu itu diataf kepada ar-raf'u. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, dan bermula yang diataf kepada marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan bermula tanda rafa'nya ar-raf'u itu dhammah yang zahiriyah pada akhirnya ar-raf'u. Wal khafdu ma'tufun aidan ala raf'u, dan bermula khafat itu diatafkan pula di atas ar-raf'u. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Wala jazma, wala jazma al wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. Wala nafiyatun lil jinsi, bermula la itu yang menafikan bagi jenis, tidak ada jenis jazam. Ta'malu amala inna, beramal ianya la akan amal inna. Apa amal inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, merafa'kan ianya la akan isim, dan menasabkan ianya la akan isim, dan merafa'kan ia akan khabar. Wa jazma ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin, bermula jazma itu isimnya la, dibinakan di atas fathah pada mahal nasab. Li'annahu ismun mabniyun, karena bahwa sungguhnya isim la itu isim yang mabni, atau karena bahwa sungguhnya jazma di sini yang jadi isim la itu isim yang mabni yang tidak zahir padanya oleh i'rab. Fiha,
Fi harfu jar, bermula fi itu huruf jar. Wal ha'u fi mahalli jarrin bi fi. Bermula ha isim dhamir mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan fi. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin takdirhu kainun. Khabarula. Bermula jar dan majrur itu yang muta'allaq dengan mahdhuf, bermula takdirnya mahdhuf itu kainun, itu menjadi khabarula, menjadi khabarlah. Berarti la jazma fiha, tidak ada jenis jazam itu sabit padanya segala isim. Jadi fiha langsung khabarlah. Apa maksudnya? Ini penjelasannya. Yakni menghendaki ianya musannif anna raf'a wan nasba wal khafda takunu fil asma. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh rafa' dan nasab dan khafat itu ada ya semuanya. Karena kembali dhamir kepada semuanya maka pakai muannas. Ada ianya rafa', nasab dan khafat itu sabit pada isim-isim. Nah, jadi kayak tadi ada isim marfu', isim mansub, isim mahfud nanti. Fa raf'u nahu ja'a zaidun, maka bermula rafa' itu seperti ja'a zaidun. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Jadi zaidun di sini rafa' karena jadi fa'il. Nah, tanda rafa'nya dhammah. Nah, wan nasbu, dan bermula nasab itu seperti ra'aitu zaidan. Jadi zaidan ini mansub, tanda nasabnya fathah karena zaidan maf'ul bih. Wal khafdu nahu maratu bi zaidin. Jadi zaidin mahfud dengan huruf jar, tanda khafatnya kasrah. Nah, dikit lagi berarti. Walil af'ali min dzalikar raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan sabit bagi segala fi'il-fi'il. Saya suka menyebut sabit padahal kainun. Dan adalah bagi segala fi'il-fi'il ada dari mana? Min dzalika, dari demikian pembagian i'rab itu rafa' dan nasab dan jazam wala khafda fiha, dan tidak ada jenis khafat fiha padanya fi'il. Yu'lamu i'rabuhu mimma marra qablah. Diketahui akan i'rabnya dari ma yang lalu ianya ma qablahu sebelumnya ini. Jadi ini jelas i'rabnya ya. Jadi waw ra'ataf lil af'ali jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf takdirnya kainun jadi khabar muqaddam. Min dalika jar majrur muta'allaq kepada tempat muta'allaq lil af'ali. Kemudian ar-raf'u mubtada muakhar, wan nasbu wal jazmu semuanya atah kepada ar-raf'u. La nafi jenis, waw ra'ataf la nafi jenis, khafda isim la, fiha jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, khabar la. Yani menghendaki ianya musannif anna raf'a wan nasba wal jazma takunu fil af'ali. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh rafa' dan nasab dan jazam itu ada ya tiga-tiga ini pada fi'il. Faraf'u nahu, maka bermula rafa' itu seperti yadribu. Jadi yadribu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasib amil jazm, tanda rafa'nya dhammah fi'il. Nah, demikian itu seperti maka bermula rafa' itu seperti yadribu min qaulika, dari ucapanmu yadribu zaidun. Kenapa beliau menyatakan yadribu dari ucapanmu yadribu zaidun? Karena kalau yadribu doang nggak ada i'rabnya, belum ditarkib. Baru bisa di-i'rab ketika ditarkib. Ini udah ada fi'il fa'il. Ya, yadribu zaidun, yadribu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena nggak ada amil nasib amil jazm, tanda rafa'nya dhammah. Zaidun fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah, si mufrad. Wan nasbu nahu lan adriba. Bermula nasab itu seperti lan adriba. Min qaulika, dari ucapanmu lan adriba zaidan, dia akan aku pukul akan zaid. Jadi ini adriba mansub dengan lam, dengan lan. Wal jazmu nahu lam adrib. Bermula jazam itu seperti lam adrib, dari ucapanmu lam adrib zaidan. Padalla dzalika ala anna raf'a wan nasba mushtarikani bainal asma'i wal af'al. Maka menunjukkan oleh demikian semua yang sudah dicontohkan oleh musannif kepada bahwa sungguh rafa' dan nasab itu mushtarikani. Istaraka mushtarikani isim fa'il. Menunjukkan oleh demikian kepada bahwa sungguh rafa' dan nasab itu bersekutu keduanya antara isim-isim dan fi'il. Artinya rafa' dan nasab ada pada fi'il, ada pada isim. Nanti ada isim marfu', ada isim mansub, ada fi'il marfu', ada fi'il mansub. Wa annal jarra khasun bil asma, dan bahwa sungguh jar itu khusus dengan isim-isim. Khasun ini isim fa'il dari khassa. Wal jazma, dan bahwa sungguh jazam itu khasun bil af'al, jazam khusus dengan fi'il. Wa innama ihtassal ismu bil khafdi li khifatihi wa istiqalil jarri. Hanya saja khususlah oleh isim dengan khafat.
Hanya saja khususlah oleh isim dengan khafat. Isim doang yang di khafat. Kenapa? Li khiffatihi. Nah, karena ringannya. Karena ringannya khafat. Wasiqalil jarri, dan karena berat jar. Nah, terkhususlah oleh isim dengan khafat. Jadi cuma isim yang dikhafatkan. Kenapa? Karena ringannya khafat. Wasiqalil jar, karena berat jar. Apa maksudnya? Khafat. Sikalil jar. Jar berat. Kan jar khafat juga. Hanya saja khususlah oleh isim dengan khafat. Kenapa khafat khusus dengan isim? Karena ringan khafat. Harokat khafat ringan kasrah. Wasiqalil jar, karena berat jar. Rajulin. Hanya saja khususlah isim dengan khafat. Kenapa? Li khifatihi, karena ringannya isim. Isim ringan. Nah, isim yang ringan. Dan karena berat jar. Ringan isim berarti sebanding dengan berat jar. Satu ringan, satu berat. Fata'adalah, maka saling adillah keduanya. Saling seimbanglah keduanya. Isim ringan. Kenapa isim bisa ringan? Karena isim yang ada yang dua huruf. Nah, nggak ada fi'il yang dua huruf kan? Isim ada yang dua huruf kayak yadun misalkan. Nah, walaupun asalnya tiga juga. Maka adillah keduanya. Dan alasan kedua, dan pula liqaunil ismi, karena keadaan isim, huwa dianya isim itu asal pada i'rab. Asal yang di i'rab isim. Fahtasa, maka khusus ianya isim biharakatin zaidatin anil fi'li, dengan satu harakat yang lebih ianya harakat dari fi'il. Makanya di isim diberikan satu harakat yang enggak ada pada fi'il. Apa harakat yang enggak ada pada fi'il? Yaitu khafat. Nah, ini alasan, kita bingung juga, nanti kita cari tambahan. Saya juga kurang paham nih. Bi khilafil fi'li, dengan sebalik fi'il, fa innahu sakilun, karena sungguhnya fi'il itu berat. Kenapa fi'il berat? Karena ada wazannya. Wal jazmu khafifun, dan bermula jazam itu ringan. Faqabala, maka berhadapanlah oleh siqalul fi'li, oleh berat fi'il akan ringan jazam. Fata'adalah, maka adillah keduanya. Nah, ini logika nahu. Nanti kita coba pelajari lagi ya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.